Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Siti Hasanah, dalam mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2. Kali ini saya diamanahi untuk menyampaikan terkait dengan review anatomi fisiologi sistem perkemihan. Di mana materi ini tentunya bukan materi yang asing buat kalian, karena kalian sebelumnya sudah pernah mendapatkan anatomi fisiologi sistem perkemihan. Oleh karena itu, jangan lupa dibuka kembali materi sebelumnya agar pada saat mendengarkan media ini Anda menjadi lebih paham. Dan kembali tentang pengertian daripada sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh pada akhirnya larut dalam air, kemudian dikeluarkan dalam bentuk urin. Berikut gambarannya bagaimana terkait dengan sistem perkemihan. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa pada sistem perkemihan ini selanjutnya darah akan dilakukan penyaringan. Zat yang tidak diperlukan akan dibuang dalam bentuk urin, sementara zat yang masih diperlukan akan diserap kembali atau direabsorpsi untuk selanjutnya beredar dalam darah kembali. Mari kita mengingat kembali anatomi sistem perkemihan. Untuk sistem perkemihan sendiri, terdapat 4 organ yang berperan. Yang pertama adalah ginjal. Yang kedua adalah ureter. Ureter itu yang panjang, ada 2 juga. Kemudian vesika urinaria atau urinary bladder dan uretra. Ginjal terdiri dari 2 pasang antara kanan dan kiri, di mana ginjal kanan itu posisinya lebih tinggi dibandingkan ginjal kiri, karena pada bagian kiri terdapat hepar. Tampilan ginjal bila diperhatikan berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua, sisi tekung menghadap medial, panjangnya kurang lebih 12,5 cm dengan ketebalan 2,5 cm. Kalau dilihat itu bisa sebesar kepalan tangan orang dewasa. Berat ginjal berkisar antara 125 gram sampai 175 gram. Pada pria dewasa kurang lebih adalah 150 sampai 170 gram dan pada wanita dewasa kurang lebih 115 sampai 155 gram. Ginjal terletak pada rongga peritoneal, sebelah kanan dan kiri kolumna vertebralis dikelilingi lemak dan jaringan ikat. Pada bagian atas terdapat kelenjar suprarenal, kemudian ginjal kanan terletak agak tinggi daripada ginjal kiri, karena pada bagian kiri terdapat hepar. Batas atas ginjal kiri setinggi iga ke-11 dan ginjal kanan setinggi iga ke-12, dan batas bawah ginjal kiri setinggal vertebra lumbalis ketiga. Tadi Ibu juga sudah menyebutkan di depan bahwa posisi ginjal kanan dan kiri itu berbeda. Gambar berikut merupakan ilustrasi di mana letak ginjal. Perhatikan gambar tersebut, Anda bisa melihat bahwa ginjal berada pada rongga peritoneal. Selanjutnya, mari kita mengingat kembali tentang struktur internal daripada ginjal, di mana struktur internal ginjal itu terdiri dari yang pertama ada hilus renalis. Hilus renalis ini merupakan tingkat kecekungan tepi medial ginjal sebagai tempat struktur pembuluh darah, sistem limfatik, saraf, ureter menuju dan meninggalkan ginjal. Kemudian ada sinus renalis. Sinus renalis ini merupakan rongga berisi lemak yang membuka pada hilus sebagai jalan masuk dan keluar ureter, vena dan arteris renalis, saraf dan limfatik. Yang berikutnya adalah pelvis renalis. Pelvis renalis merupakan perluasan ujung daripada proksimal ureter. Struktur internal ginjal yang berikutnya adalah parenkim renalis. Parenkim renalis
merupakan jaringan yang menyelubungi ginjal, terdiri dari medula dan korteks. Medula terdiri dari piramida ginjal, korteks tersusun dari tubulus dan pembuluh darah nefron. Nefron ini merupakan unit struktural dan fungsional daripada ginjal. Yang berikutnya adalah lobus renalis. Lobus renalis, bila dilihat, tiap lobus terdiri dari satu piramida. Berikut ilustrasi daripada ginjal sendiri. Anda lihat di situ apa yang tadi Ibu sudah jelaskan, termasuk struktur internal ginjal. Di sini digambarkan ada korteks dan ada medula. Medula tadi terdiri dari piramida-piramida. Sementara korteks terdiri dari tubulus. Secara mikroskopis, ginjal memiliki satuan fungsional yang paling kecil yang disebut dengan nefron, di mana jumlah nefron ini pada tiap ginjal kurang lebihnya adalah 1,3 juta. Tiap nefron memiliki satu komponen vaskular dan satu komponen tubuh. Gambar berikut mengilustrasikan bagian-bagian ginjal. Tadi disebutkan bahwa struktur fungsional daripada ginjal adalah nefron. Perhatikan, kita lihat di sini, ini nefron. Kalau dilihat, ya Anda perhatikan gambar yang seperti pipa turun ke bawah. Ini merupakan bagian nefron yang diperbesar. Ya, sebuah nefron. Perhatikan, nefron sendiri terdiri dari glomerulus untuk penyaringan, ya, jadi darah yang masuk ke ginjal akan disaring di sini. Kemudian darah ini lalu akan masuk ke dalam tubulus. Tubulus sendiri ada tubulus contortus proximal, lengkung Henle atau sering disebut dengan ansa Henle, kemudian tubulus collectivus dan tubulus contortus distal. Lalu urin keluar. Masuk kemana? Yaitu masuk ke ureter. Silahkan diingat kembali terkait dengan struktur daripada nefron. Bila diperbesar akan terlihat tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan dari satu nefron. Ada glomerulus, lalu ini ada kapsula Bowmannya, kemudian baru masuk ke tubulus proximal, lengkung Henle, lalu ada tubulus distal dan ductus collectivus. Silahkan diingat kembali di sini, ya, ada keterangannya. Yang warna merah, darah dilakukan filtrasi. Kemudian yang warna hijau, kemudian darah direabsorpsi kembali. Dalam hal ini adalah zat-zat yang masih dipakai oleh tubuh. Kemudian di sini lumen mengeluarkan sekresi. Lalu yang gambarnya biru itu adalah ekskresi keluar berupa urin. Ingat kembali ya, tolong dibuka lagi pelajaran sebelumnya. Selanjutnya untuk vaskularisasi pada ginjal, silakan Anda jelaskan tentang vaskularisasi ginjal sebagai tugas untuk individu. Nanti tugas masukkan ke kantong sekalsa. Ibu akan jelaskan di situ kapan terakhir Anda harus mengumpulkan tugas ini. Jangan lupa, tugasnya adalah menjelaskan vaskularisasi pada ginjal dan berikan keterangan dengan menggunakan gambar sebagai ilustrasi tentang vaskularisasi pada ginjal. Glomerulus tadi disampaikan merupakan bagian daripada nefron, di mana glomerulus ini merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsul Bowman. Anda bisa lihat gambar di bawah ini.
Ya, yang bergulung-gulung itulah yang disebut dengan glomerulus. Sementara ini yang menutupinya, ini yang disebut dengan kapsul Bowman. Glomerulus menerima darah dari arteriol efferent dan meneruskan ke arteriol efferent, selanjutnya ke sistem vena. Kapsula Bowman sendiri adalah ujung buntu tubulus ginjal yang berbentuk kapsul cekung dengan diameter kurang lebih adalah 200 mikrometer. Sekarang mari kita mengingat kembali tentang pembentukan urin. Pada gambar ini dijelaskan tentang pembentukan urin. Pembentukan urin terjadi di nefron dengan 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi. Air, elektrolit, dan substansi lain seperti glukosa dan kreatinin yang selanjutnya masuk ke glomerulus ini akan dilakukan penyaringan. Lalu masuklah zat-zat tadi yang sudah disaring ke dalam tubulus. Di dalam tubulus ini akan dilakukan proses reabsorpsi terhadap zat-zat yang memang masih dibutuhkan oleh tubuh. Setelah itu, zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan diekskresikan dalam bentuk urin. Volume urin dan substansi normal yang terdapat pada urin bisa dilihat pada keterangan di gambar. Perhatikan apa saja yang difiltrasi di sini, lalu apa saja yang direabsorpsi ya melalui tubulus untuk selanjutnya dikeluarkan menjadi urin, dan apa saja yang diabsorpsi melalui pertubular kapiler. Perlu kalian ketahui, volume urin dan substansi yang terkandung di urin akan sangat tergantung pada diet orang yang bersangkutan. Tubulus proksimal merupakan tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman. Panjangnya kurang lebih adalah 15 mm dengan diameternya 55 mikrometer. Bentuknya berkelok-kelok dari korteks ke medula dan kembali ke korteks. Di sini di tubulus proksimal akan terjadi proses transport aktif natrium dan kalium. Pada lengkung Henle atau sering disebut dengan angsa Henle, lengkung Henle ini bentuknya lurus dan tebal, diteruskan ke segmen yang tipis, dilanjutkan ke segmen tebal, panjangnya kurang lebih adalah 12 mm, dengan total panjang angsa Henle berkisar antara 2 sampai 14 mm. Selanjutnya kita mengingat kembali tentang tubulus distal convoluta, yang merupakan bagian dari nefron ginjal yang berkelok-kelok dan letaknya jauh dari kapsula Bowman, panjangnya kurang lebih 5 mm. Tubulus distal dari masing-masing nefron bermuara pada ductus colligenter. Jadi dari tubulus ini pada akhirnya cairan yang masuk akan berkumpul pada ductus colligenter. Selanjutnya adalah ductus polytyphus atau disebut dengan ductus colligenter. Masing-masing daripada ductus colligenter berjalan melalui korteks dan medula ginjal, kemudian masuk ke ductus Bellini, lalu berikutnya adalah kalik minor, lalu kalik mayor, kemudian ke pelvis renalis pada apex piramid, dan akhirnya urin masuk ke dalam ureter. Ureter. Tolong diingat kembali tentang ureter, bahwa ureter merupakan organ berbentuk tabung kecil untuk mengalirkan urin dari ginjal ke dalam vesika urinaria atau kandung kemih. Ureter ini merupakan perpanjangan tubular yang berpasangan dan berotot dari pelvis renalis yang merentang sampai ke vesika urinaria. Tiap ureter panjangnya kurang lebih adalah 25 sampai 30 cm dengan diameter ureter sekitar 4 sampai 6 mm.
Dinding ureter terdiri atas 3 lapisan jaringan, yaitu lapisan fibrosa luar, muscularis longitudinal, dan otot polos sirkuler. Ini berada pada bagian tengah otot polosnya. Lalu bagian paling dalam adalah epitelium mukosa. Lapisan otot memiliki aktivitas peristaltik. Dengan demikian, ureter ini memiliki aktivitas peristaltik. Gelombang peristaltik berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya adalah vesika urinaria. Perhatikan gambar tersebut. Vesika urinaria merupakan organ muskular berongga yang berfungsi sebagai kontainer, sebagai penyimpan atau penampung urin sementara. Dengan kapasitas maksimal vesika urinaria sekitar 300 sampai 450 mili. Lokasi pada laki-laki terletak tepat di belakang simfisis pubis dan di depan rektal. Sedangkan pada perempuan terletak agak di bawah uterus, di depan vagina. Perhatikan ilustrasi untuk letak vesika urinaria. Anda bisa lihat pada gambar ini. Ini adalah vesika urinarianya, ya, yang ditandai. Ada fundus, apex, kemudian bodinya atau korpusnya, uretral openingnya, trigonnya, necknya, ya. Ini selanjutnya merupakan bagian dari urinary bladder. Lalu Anda perhatikan di belakang ini pada perempuan ada uterus. Lalu baru di belakangnya lagi adalah kolon. Yang berikutnya adalah uretra. Gambar ini merupakan gambar uretra pada laki-laki. Uretra pada laki-laki bukan hanya berfungsi untuk membawa urin, tapi juga membawa cairan semen. Panjangnya kurang lebih adalah 20 cm. Uretra pada laki-laki dilewatkan melalui kelenjar prostat dan penis. Uretra yang dilewatkan melalui kelenjar prostat disebut dengan uretra prostatik karena dia dikelilingi oleh kelenjar prostat. Uretra sendiri pada laki-laki menerima 2 ductus ejakulator yang terbentuk dari penyatuan ductus deferens dan ductus kelenjar vesikel seminal. Bagian terpendek daripada uretra kurang lebih 1-2 cm disebut dengan uretra membranosa. Uretra ini pada bagian bawah dikelilingi sphincter uretra eksterna. Sementara uretra cavernosa atau berspons ini merupakan bagian uretra yang terpanjang. Uretra cavernosa ini menerima ductus kelenjar bulbouretra dan merentang sampai orifisium uretra eksterna pada ujung penis. Pada wanita, ukuran uretra pendek kurang lebih adalah 3,75 cm. Uretra ini membuka keluar, ya, melalui orifisium uretra eksterna. Uretra terletak antara klitoris dan mulut vagina. Oleh karenanya, wanita lebih beresiko untuk terjadi infeksi kandung kemih atau yang disebut dengan sistitis dan infeksi saluran kemih atau yang biasa dikenal dengan ISK. Ini gambaran orifisium uretra pada perempuan. Orifisium uretra pada perempuan terletak di antara klitoris dengan vagina. Sementara lubang yang di bawah sendiri ini adalah anus. Jadi besok kalau Anda akan memasang kateter, jangan salah masuk pada wanita, karena memang wanita ini ada beberapa lubang. Oke, yang berikutnya adalah fungsi ginjal.
terkait dengan fungsi ginjal, karena Anda sudah pernah mendapatkan materi sebelumnya, maka di sini silakan Anda ada penugasan kedua untuk materi ini. Di sini sudah dituliskan apa yang harus Anda kerjakan, yaitu jelaskan pengaturan dalam sistem perkemihan meliputi 1 hormon ADH dan seterusnya sampai bladder emitting. Kemudian Anda bisa mengerjakan tugas ini dengan menggunakan buku textbook Medical Surgical Nursing karangan Farrell tahun 2016, volume kedua, halaman 1200 sampai 1204. Nanti Ibu masukkan ke Sekalsa juga. Dan silahkan dikerjakan, dan kita akan diskusikan di forum diskusi untuk materi ini. Demikianlah pembahasan kali ini tentang review anatomi sistem perkemihan. Selamat belajar, jangan lupa kerjakan tugasnya, dan jangan lupa pula kuis tolong dikerjakan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.